warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ramadan Lubis MPD, dosen mata kuliah BK Islam, dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang syarat, tugas, dan tanggung jawab seorang konselor Islami dalam membantu klien. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya pula kita membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja kita mulai diskusi kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Humairani Siregar dengan NIM 0306192135. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab dari konselor. Adapun beberapa tanggung jawab dari konselor, yaitu yang pertama, tanggung jawab konselor kepada siswa, bahwa konselor A. memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus diperlakukan sebagai individu yang unik. B. memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa atau kebutuhan yang menyangkut pendidikan, jabatan atau pekerjaan, pribadi dan sosial, serta mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa. C. memberitahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling. D. tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja. E. menjaga kerahasiaan data tentang siswa. F. memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi. G. menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. H. menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan profesional. I. melakukan referral kasus secara tepat. Dan yang terakhir, J. mengenal keadaan dan persoalan peserta didik, karena hal itu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat program bimbingan. Yang kedua, tanggung jawab dari konselor kepada orang tua, yaitu bahwa konselor A. memiliki hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. B. memberitahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga secara teguh. C. menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya untuk menjaga kepentingan perkembangan siswa. D. melakukan informasi yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Serta E. menyampaikan informasi atau tentang siswa dan orang tua hanya kepada pihak-pihak yang berwenang yang berhak mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orang tuanya. Yang ketiga, tanggung jawab konselor kepada sejawat, yaitu bahwa konselor memperlakukan sejawat dengan penuh Yang ketiga, tanggung jawab konselor kepada sejawat, yaitu bahwa konselor memperlakukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimum. Membangun kesadaran tentang perlunya asas kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi, serta pentingnya konsultasi sejawat.
dan menyediakan informasi yang tepat, objektif, luas, dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswa dan membantu proses alih tangan kasus, serta mengadakan upgrading bagi tenaga petugas, yaitu merenungkan pengalaman, menyadari kekurangan, mendiskusikan masalah dalam pekerjaan dengan teman sejawat. Tanggung jawab konselor kepada sekolah dan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa. Yang kedua, mengenal keadaan sekolah yang dilayani dengan sedalam-dalamnya. Yang ketiga, memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah. Tanggung jawab konselor kepada diri sendiri, di antaranya yang pertama, berfungsi secara profesional dalam batas-batas kemampuannya, serta menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi tersebut. Yang kedua, menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien. Yang ketiga, memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan klien. Tanggung jawab konselor kepada profesi, yang pertama, bertindak sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri sebagai konselor. Yang kedua, melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya hasanah dunia bimbingan dan konseling. Yang ketiga, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling. Selain di atas, disebutkan juga tanggung jawab konselor adalah untuk menstimulasikan diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan serta memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlalu jauh dari topik. Sekian dari saya. Kualifikasi konselor. Yang pertama, kualifikasi akademik konselor. Akademik konselor adalah pendidik profesional yang telah lulus S1 dalam studi bimbingan dan konseling pendidikan konselor. Selanjutnya, kompeten konselor. Yang pertama, kompetensi pedagogis yang menguasai teori dan praktis pendidikan, mengaplikasikan perkembangan fisiologi dan psikologi serta perilaku konseling. Yang ketiga, menguasai esensi pelayanan bimbingan dan konseling dalam jalur, jenis, dan jenjang satuan pendidikan. Selanjutnya, kompetensi kepribadian meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, dan kebebasan memilih. Selanjutnya, menunjukkan integritas dan stabilitas yang kuat, serta menampilkan kinerja berkualitas yang tinggi. Kompetensi sosial meliputi mengimplementasikan kolaborasi internal di tempat kerja, berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi bimbingan dan konseling, serta mengimplementasi kolaborasi antar profesi. Selanjutnya, kompetensi profesional meliputi menguasai konsep dan praksis asesmen untuk memahami kondisi, kebutuhan, dan masalah konseling, menguasai kerangka teoritis dan praktis bimbingan dan konseling, merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasi program bimbingan dan konseling, menilai proses dan hasil kegiatan bimbingan dan konseling, memiliki kesadaran dan komitmen terhadap etika profesional, serta menguasai konsep dan praktis penelitian dalam membimbing dan konseling. Saya Fauzia, saya akan melanjutkan penjelasannya dengan judul syarat-syarat konselor. Supaya pembimbing dapat menjalankan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya, maka pembimbing harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, seorang pembimbing harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik dari segi teori maupun segi praktek. Segi teori merupakan hal yang penting karena segi inilah yang merupakan landasan di dalam praktek. Praktek tanpa teori tidak akan terarah. Segi praktek ini perlu dan penting karena bimbingan dan penyuluhan merupakan application ilmu yang harus diterapkan dalam praktek sehari-hari. Sehingga seorang pembimbing akan tampak sangat canggung apabila ia hanya memiliki
segi teori saja tanpa memiliki kecakapan dalam praktek. Yang kedua, di dalam segi psikologi, seorang pembimbing dapat mengambil tindakan yang bijaksana jika pembimbing telah cukup dewasa dalam segi psikologinya, yaitu adanya kemantapan atau kestabilan di dalam psikologinya, terutama dalam segi emosi. Yang ketiga, seorang pembimbing harus sehat fisik maupun psikis. Bila fisik dan psikisnya tidak sehat, hal ini akan mengganggu tugasnya. Yang keempat, seorang pembimbing harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap anak-anak atau individu yang dihadapinya. Sikap ini akan membawa kepercayaan dari klien. Pembimbing dan penyuluhan tidak sempurna untuk mencapai kemajuan sekolah. Yang kelima, seorang pembimbing harus mempunyai inisiatif yang cukup baik sehingga dapat diharapkan adanya kemajuan di dalam usaha, bimbingan, dan penyuluhan ke arah keadaan yang lebih sempurna demi kemajuan sekolah. Yang keenam, karena bidang gerak dari pembimbing tidak hanya terbatas pada sekolah saja, maka seorang pembimbing harus bersifat supel, ramah tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya, sehingga dia akan mendapatkan kawan yang sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan anak-anak. Yang terakhir, seorang pembimbing diharapkan mempunyai sifat-sifat yang dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode-kode etik dalam bimbingan dan penyuluhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Adapun tugas pembimbing terhadap anak-anak, baik yang bersifat preservatif, preventif, maupun kuratif. A. Bersifat preventif, yaitu dengan tujuan menjaga agar anak-anak tidak sampai mengalami kesulitan, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang bersifat kuratif, yaitu mengadakan konseling kepada anak-anak yang mengalami kesulitan yang tidak dapat dipecahkan dengan sendirian. Yang bersifat preservatif, yaitu usaha menjaga dengan baik dan jangan sampai yang baik menjadi tidak baik. Ini saya akan membacakan kesimpulan dari teman-teman saya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling berfungsi untuk mengaktifkan program-program bimbingan kepada klien, sehingga kegiatan klien tidak terlepas dari semua kegiatan pedagogik, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler. Tanggung jawab seorang konselor adalah mengadakan penelitian terhadap lingkungan sekolah, membimbing anak-anak, serta memberikan saran-saran yang baik. Di samping itu, seorang konselor tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip serta kode etik bimbingan dan penyuluhan. Pembimbingan di sekolah dipegang oleh orang yang khusus dididik menjadi konselor, dan pembimbing di sekolah dipegang oleh guru pembimbing atau teacher konselor, yaitu guru yang di samping menjadi guru juga menjadi pembimbing. Bismillah. Baiklah, di sini saya ingin menyimpulkan dari beberapa penjelasan video dari teman-teman saya. Kesimpulannya ialah kegiatan bimbingan dan konseling dalam pendidikan sekolah diselenggarakan oleh penjabat fungsional yang secara resmi dimaukan guru pembimbing. Dengan demikian, kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan atau pelayanan fungsional yang bersifat profesional atau keahlian dengan dasar keilmuan dan teknologi. Selaku konselor profesional harus memiliki kesadaran dalam melakukan pekerjaan dengan menampilkan keutuhan pribadi seorang konselor. Seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus dalam keadaan sadar dan menampilkan kepribadian sesuai dengan keprofesionalitasnya. Syarat petugas pembimbing dalam hal ini adalah seorang konselor di sekolah, antaranya adalah bersifat kepribadian konselor seorang sedang harus memiliki kepribadian yang baik.